Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan mengambil materi tentang kekuasaan VOC. Berikut penjelasannya. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1956 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, maka banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya persaingan antara para pedagang Belanda. Para pedagang berusaha mendapatkan rempah-rempah di Indonesia untuk secepatnya memenuhi muatan kapalnya. Akibatnya, harga pembelian rempah-rempah di Indonesia meningkat. Para petani dan pedagang Indonesia memperoleh untung, sedangkan di Eropa harga rempah-rempah makin merosot karena makin banyak tersedia di pasaran Eropa. Hal ini berpengaruh juga terhadap harga rempah-rempah di tanah air di kemudian hari. Pembentukan VOC. Untuk mengatasi persaingan di antara para pedagang Belanda dan persaingan para pedagang Belanda dengan Portugis, maka perdagangan Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, yaitu Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Pada tanggal 20 Maret 1602, VOC adalah badan yang bersifat partikulier, di mana para pedagang Belanda bergabung di dalamnya. Tujuan VOC di Indonesia antara lain: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Agar VOC dapat berkembang dengan baik, pemerintah Belanda memberikan hak oktroi atau istimewa, yaitu hak untuk dapat bertindak sebagai suatu negara. Hak-hak tersebut antara lain: pertama, hak monopoli perdagangan dari ujung selatan Afrika ke sebelah timur sampai ujung selatan Amerika. Kedua, hak memiliki tentara sendiri dan pengadilan. Ketiga, hak memiliki dan mengendarakan mata uang sendiri. Keempat, hak mendata personil atas dasar sumpah setia. Kelima, hak melakukan peperangan. Keenam, hak memerintah di negeri jajahan. 7. Hak menguasai dan mengikat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain di daerah kekuasaan monopoli perdagangannya. Dengan hak-hak istimewa tersebut menyebabkan perkembangan VOC sangat pesat. Kekuasaan VOC di Indonesia. Untuk semakin memperbesar kekuasaan Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik divide et impera atau politik adu domba dan tipu muslihat. Misalnya, kalau ada persengketaan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasa itu, mereka mendapatkan imbalan berupa daerah. Hal ini berlangsung setiap kali, sehingga di Indonesia semakin banyak daerah yang berhasil dikuasai VOC. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Belanda dengan VOC-nya telah berhasil menguasai daerah Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur. Dengan politik adu dombanya, akhirnya VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa kerajaan di Indonesia akhirnya dalam cengkraman kekuasaan penjajah. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang disebut hak oktroi yang diberikan oleh Parlemen Belanda. Hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Afrika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.